Penasaran sahabat? Tonton terus, saya akan menjelaskan step by step, langkah demi langkah bagaimana membuat hand sanitizer otomatis sederhana ini. Oke sahabat, akhir-akhir ini bahkan sampai saat ini kita sedang berjuang untuk bagaimana menanggulangi bahkan mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu kita perlu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan, pakai sabun di air bersih yang mengalir. Tetapi sahabat, seandainya tidak tersedia sarana TTPS apabila kita bepergian atau di kantor ataupun pada saat kita bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di sini kita bisa menggunakan hand sanitizer. Di sini ada dua hand sanitizer, yaitu hand sanitizer yang biasa dan hand sanitizer otomatis. Jika kita menggunakan hand sanitizer yang biasa, maka kita perlu menyentuh tutup daripada hand sanitizer ini dengan menekan tutup untuk mengeluarkan hand sanitizer, sehingga berpotensi menjadi media penyebaran COVID-19. Oleh karena itu saya merancang sebuah hand sanitizer otomatis yang berbasis Arduino. Hand sanitizer ini tidak perlu disentuh pada saat kita mau menggunakannya. Tinggal kita dekatkan tangan kita di depan mulut atau di depan sensor daripada hand sanitizer ini seperti ini, sehingga hand sanitizer keluar dengan sendiri. Bahan yang pertama adalah sprayer yang mudah didapat di pasaran, sekitar 20 ribuan. Yang kedua, microcontroller, yaitu Arduino. Kebetulan di sini kita menggunakan Arduino Uno. Yang ketiga, sensor ultrasonik atau ping sensor. Yang keempat, motor servo. Di sini kita menggunakan micro servo MG90S. Yang kelima, kabel jumper secukupnya. Di sini kita membutuhkan 3 kabel jumper male dan 4 kabel jumper male to female. Yang keenam, baterai holder dan baterai 9 volt DC. Yang ketujuh, tali nilon dan kabel USB untuk memprogram Arduino dari komputer. Yang kedelapan, lem tembak secukupnya. Dan yang kesembilan, laptop atau komputer. Berikut ini adalah wiring diagram daripada project ini. Sekarang kita akan melakukan perakitan. Yang pertama, kita ambil sensor ultrasonik dan kabel jumper, kemudian kita hubungkan pin daripada sensor ultrasonik mulai dari PCC, trig, echo, dan GND. Kemudian ujung daripada kabel jumper ini kita masukkan ke dalam port Arduino Uno. Kabel yang pertama dari 5 volt atau PCC kita masukkan ke 5 volt, kemudian ground ke ground. Nah, untuk kabel trigger dan echo, untuk kabel trigger yang berwarna orange kita masukkan di pin 8 dan echo di pin 7. Berikutnya kita mengambil motor servo dan kabel jumper. Kemudian kabel jumper ini dihubungkan pada setiap pin daripada motor servo, mulai dari PCC, ground, dan sinyal. Kemudian kabel ini kita hubungkan dengan Arduino. Mulai dari PCC kita hubungkan ke
5 volt Arduino, ground ke ground Arduino, dan input daripada servo atau sinyal daripada servo kita masukkan di pin digital 9 yang ada logo PWM. Nah, sekarang tinggal kita memprogram melalui komputer atau laptop. Pertama kita hubungkan kabel USB pada input daripada Arduino Uno. USB ini kita masukkan dalam laptop. Nah, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi Arduino IDE. Untuk membuka coding daripada Nrap otomatis ini, kita tinggal buka file, kemudian open, kemudian buka file Nrap otomatis yang sudah saya simpan di sini. Nah, ini dia. Perlu saya jelaskan secara ringkas mengenai langkah-langkah memprogram Nrap otomatis ini melalui Arduino. Di sini mendefinisikan bahwa pin servo berada pada pin 9, dan perlu kita perhatikan pada pin Arduino ada beberapa pin digital yang juga termasuk dalam pin PWM atau pulse width modulation. Untuk motor servo, pastikan pin yang kita pakai adalah pin digital PWM. Kemudian untuk cons integer trig pin sama dengan 8, mendefinisikan trigger pada pin 8. Cons integer echo pin sama dengan 7, mendefinisikan pin echo pada pin 7. Nah, di sini ada dua variabel yang perlu didefinisikan. Yang pertama adalah long duration. Long duration adalah waktu tempuh gelombang suara mulai dari trigger sampai kembali ke echo. Kemudian integer distance, ini adalah jarak, artinya jarak sensor ultrasonik ke objek atau benda yang terdeteksi. Di sini kita masukkan library include servo.h untuk memanggil library yang sudah ada dalam program kita. Nah, di point setup ada 4 atau 5 langkah penting di sini. Yang pertama, kita harus mengatur pin trigger sebagai output. Kenapa harus diatur sebagai output? Karena inilah yang men-trigger, mengeluarkan suara ultrasonik. Kemudian atur pin echo sebagai input, karena pin echo yang akan menerima akan menerima suara ultrasonik yang dipantulkan oleh benda yang terdeteksi. Kemudian di sini kita mengatur myservo.attach servo, artinya servo pada pin 9 memberitahukan kepada Arduino bahwa yang ada di pin 9 itu adalah servo. myservo.write 0 untuk mengatur servo selalu kembali pada posisi 0.
dan ini adalah serial komunikasi. 9600 adalah kecepatan komunikasi dengan serial monitor kita. Di point loop ada dua yang harus kita atur. Yang pertama adalah sensor ultrasonik dan yang kedua adalah servo. Untuk sensor ultrasonik, kita memerintahkan untuk mati atau low selama 2 mikrosecond. Kemudian akan hidup atau memancarkan gelombang suara selama 10 mikrosecond, kemudian mati lagi. Ini akan berulang secara terus-menerus. Untuk mendefinisikan variabel, di mana variabel yang kita gunakan ada dua, yaitu durasi dan distance. Distance ini adalah sama dengan jarak atau jarak dari sensor ke objek. Untuk menghitung jarak, formulanya adalah durasi atau waktu tempuh gelombang suara mulai dari trigger, kemudian dipantulkan oleh objek dan kembali ke echo, dikali 0,034 dibagi 2. Kenapa 0,034? Seperti kita ketahui bersama bahwa kecepatan rata-rata gelombang suara adalah 340 meter per second. 340 meter per second. Sementara di dalam serial monitor yang kita gunakan centimeter, dan di dalam program Arduino yang dikenal adalah microsecond. Sehingga perlu kita mengkonversi 340 meter per detik menjadi 340 dikali 100 dibagi 1000, sehingga hasilnya 0,034 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jarak atau durasi yang terbaca oleh echo adalah gelombang pantul mulai dari trigger kemudian ke objek, kemudian dari objek kembali ke echo, sehingga untuk menghitung jarak harus dibagi 2. Kemudian untuk point loop di sini, ini adalah semua mengatur servo. Di sini ada logika. If distance kurang dari 10, artinya jika jarak kurang dari 10 cm, jika sensor membaca objek di bawah 10 cm, maka servo akan bergerak dari 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan sampai 180 derajat dengan delay masing-masing 1 mikrodetik atau mikrosecond. Kemudian berhenti selama setengah detik atau 500 mikrosecond pada posisi 180 derajat. Setelah itu kembali ke posisi 0. Di posisi 0 diberi delay setengah detik atau 500 milisecond. Void loop ini atau perintah ini akan berulang secara terus-menerus jika sensor mendeteksi benda atau tangan di bawah 10 cm. Sehingga apabila kita meletakkan tangan atau sensor mendeteksi tangan kita di bawah 10 cm, maka servo akan terus-menerus bergerak untuk menggerakkan
sprayer sehingga handwrap bisa keluar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah kode yang kita buat ini sudah benar dengan menekan tombol verify. Nah, di sini sudah sementara compiling. Kita tunggu sampai selesai. Jika terjadi error, maka akan muncul di mana letak kesalahan. Nah, ini tidak terjadi error. Di sini done compiling, berarti verifikasinya sudah selesai. Berarti kode-kode atau coding Arduino yang kita buat ini sudah benar. Nah, kalau sudah benar, tinggal kita melakukan uploading. Pastikan kita sudah menghubungkan Arduino kita dengan USB pada laptop yang kita gunakan. Dan kita pastikan pada tools, kemudian board Arduino, karena kita menggunakan Arduino Uno, maka kita memilih Arduino Uno. Kemudian port, kita harus pastikan bahwa port yang kita centang adalah Arduino Uno. Setelah itu kita melakukan uploading. Tinggal kita tekan upload. Pada saat kita melakukan uploading, pertama di compiling, kemudian ini uploading. Nah, sudah selesai. Done uploading. Berarti sudah siap digunakan. Setelah kabel-kabel semua dirangkai, kita tinggal menempelkan pertama sensor pada botol spray. Kita taruh di sini. Tempelkan motor servo, kita letakkan di leher daripada botol spray ini. Untuk Arduino, kita tempelkan di samping daripada botol ini. Terakhir kita hubungkan tuas daripada botol spray dengan motor servo. Jika informasi ini, tutorial ini bermanfaat sahabat, silahkan subscribe channel saya Nathaniel Patandean. Silahkan komen untuk memberikan masukan-masukan yang positif sehingga terus berkembang memperbaiki channel-channel kami berikutnya. Dan silahkan share jika berkenan untuk membagikan hal-hal kebaikan, dan kita terus sehat. Salam sehat.